Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah cahaya yang terang menderang, penyuluh di jalan gelap. Oh, berhatiku yang remang, hendak ku suluh padamu agar sukacita yang penuh di balik tangis dan geram, senantiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kadit langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang,
sebab Engkaulah orang tempat pengungsianku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat keadilan-Mu. Haleluya. 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 Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib dan mengaku dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Kita bernyanyi. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus, hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi dalam dunia penuh kuasa gelap. Roh Kudus, pancarkan cahaya ilahi-Mu, tuntun kami mengabdi padamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada pagi hari ini yang tertulis dari Roma 8 ayat 6 sampai 11. Kita membacanya bergantian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sampai sejauh ini pembahasan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dari barat Engkau
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami, tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Roh Kudus. Terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tetapi dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Datanglah dengan kasih-Mu,
Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, bangkit tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari Dasa 1 sampai 4 demikian. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kor PP.
Kita bernyanyi. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk mengadili. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Salam. selamat hari Minggu Amangnang. Warta Jemaat Minggu Judika tanggal 22 Maret 2026. Yang pertama jadwal KOR untuk ibadah Minggu tanggal 29 Maret 2026 adalah KOR seksi perempuan. Yang kedua kebaktian PP dan remaja. Hari ini Minggu tanggal 22 Maret 2026 akan dilaksanakan kebaktian PP dan remaja bertempat di gereja ini masuk pada pukul 18 WIB. Diharapkan bagi seluruh
kota PP dan remaja dapat menghadirinya. Yang ketiga, Pesta Gotilon. Hari Minggu tanggal 29 Maret 2026, kebaktian hanya satu sesi, masuk pukul 9 WIB. Kebaktian Pesta Gotilon membawa silua sektor dan silua pribadi. Setelah ibadah selesai, diadakan lelang silua tersebut. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia Honi Hasibuan Opu Kevin Boru pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2026, tutup usia 83 tahun. Alamat Jalan Jalak 24, nomor 481, Perumnas Mandala, Sektor Johannes. Dan gereja kita mengadakan kebaktian hari ini di tempat berduka. Dan yang mengikuti ibadah di sana adalah Kor Parari Selasa, masuk jam 9 WIB. Semoga keluarga diberikan Tuhan Yesus penghiburan. Untuk pertanyaan sektor, hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 akan dilaksanakan kebaktian sektor di rumah anggota jemaat masuk pada pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Tempat dan juga alamat serta pelayan firman telah ada di tertib acara kita Amanginang. Demikianlah berita jemaat untuk minggu ini. Shalom. Kita bernyanyi. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan nur Apa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran dan juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 37, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara responsor ya, kita mulai. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, "Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, tulang itu bertemu satu sama lain. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, sampai sedemikian jauh pembacaan. Tuhan memberi napas kehidupan. Tuhan memberi napas kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, secara khusus kepada kaum bapak. Kaum bapak, bapak-bapak semua yang hadir sini, udah ngopi belum? Karena biasanya kaum bapak kalau belum ngopi, pikiran itu belum jernih. Jadi kalau udah masuk kopi itu baru pemikiran itu agak jernih, ada semangat baru. Tapi saya bukan mau bercanda. Saya mau gambarkan begitulah kadang-kala kehidupan kita. Ada waktunya kita butuh kopi. Supaya apa? Supaya pikiran kita lebih cerah. Ada baru bangun tidur, belum kena kopi, rasanya belum, hidup itu belum kembali utuh. Apalagi kalau yang pecandu rokok, kalau belum rokok tambah kopi,
Artinya apa? Mau mengatakan kehidupan rohani kita kadang-kala begitu. Hidup rohani kita itu kadang-kadang seperti apa ya? Seperti orang yang belum kena kopi pagi atau belum merokok. Dia butuh sesuatu supaya hidupnya menjadi cerah kembali. Oleh karena itulah yang dimaksud dalam pembacaan kita ini bukan berarti kopi dalam arti yang mengandung kafe tadi. Bukan kopi yang seperti itu. Tapi kopi yang dapat menghidupkan kembali kehidupan rohani kita. Nah, Bapak Ibu, dalam pembacaan kita hari ini bicara tentang keadaan umat Israel. Pada masa mereka mengalami pembuangan di Babel, mereka sudah kehilangan semangat hidup. Ada keputusasaan. Bahkan menganggap masa depan mereka itu sudah hilang sama sekali. Nah, dalam zaman yang seperti itu, Tuhan memberikan penglihatan bagi Yehezkiel, seorang nabi. Yehezkiel dibawa untuk berkeliling satu lembah, dan di lembah itu banyak berserakan tulang belulang. Bukan tulang itonya mama, tapi tulang belulang yang dimaksud di sini. Dikatakan tulang-tulang itu sudah sangat kering. Jadi tulang-tulang yang sudah sangat kering itu menunjukkan mau disop pun itu gak enak lagi tulang-tulang itu. Memang sudah tidak ada lagi rasa. Tidak ada lagi artinya. Bahkan tidak mungkin lagi untuk hidup. Itulah yang dilihat oleh Yehezkiel. Seandainya Bapak Ibu pergi ke belakang PLN sana, ada kuburan, tiba-tiba terbuka kuburannya itu nganga, dan melihat ada tengkorak di situ, gimana kira-kira? Takut? Padahal tinggal tulang belulangnya yang tidak mungkin akan datang mengganggu kita. Yehezkiel yang dilihatnya bukan hanya satu tulang, bahkan dikatakan begitu banyak tulang-tulang berserakan. Jadi dengan demikian mau mengatakan, rupanya tulang belulang yang berada di lembah yang jauh di bawah sana, itu juga tidak lepas dari pengamatan atau perhatian Allah. Allah juga memperhatikan, melihat keberadaan tulang-tulang yang sudah kering, yang tidak berharga itu lagi, artinya yang tidak mungkin hidup. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kalau Yesus berkata bahwa burung-burung yang di udara tidak bekerja, tidak apa, itu juga dipelihara oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Pembacaan kali ini mengatakan tulang belulang yang tidak ada artinya itu juga tetap diperhatikan, diawasi oleh Tuhan. Nah, konon lagi kita yang masih hidup ini, tentu Tuhan tetap memperhatikan bagaimana keberadaan kita. Jadi mau katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menutup matanya atas segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Yehezkiel disuruh bernubuat, suruh berkata kepada tulang belulang yang sudah kering itu, beritahukan bahwa tulang belulang itu akan hidup kembali. Nah, tentu ini hal yang sangat tidak manusiawi secara logika kita. Bagaimana mungkin tulang belulang itu bisa hidup kembali? Tetapi itulah perintah Tuhan kepada Yehezkiel. Katakanlah kepada tulang-tulang itu supaya tulang-tulang itu kembali hidup. Dan apa yang terjadi setelah dikatakan demikian? Dalam pembacaan dikatakan, akhirnya tulang-tulang yang berserakan itu berkumpul satu dengan yang lain. Yang kakinya mungkin di sebelah sana, ngumpul kemari. Yang sebelah kiri orang sempat terserak ke sebelah sana, menyatu. Tengkoraknya mungkin udah agak jauh. Akhirnya semua bisa bergerak. Tapi yang luar biasa, tidak ada yang salah. Tidak ada kaki kanan berjumpa dengan kaki kanan, tangan kanan hanya jumpa dengan tangan kanan. Semua utuh lengkap. Sulit kita membayangkannya. Tapi itulah pekerjaan Allah.
Dia sanggup. Bahkan dikatakan, dari tulang-tulang yang sudah kering itu tumbuhlah daging. Kita bisa bayangkan. Bagaimana prosesnya itu? Seandainya kita hadir di situ waktu terjadinya tulang belulang itu menyatu, ya saya yakin kita pingsan semua ketakutan selihat itu. Syukurlah kita enggak menyaksikannya. Beritanya yang sampai kepada kita, berita tentang kuasa Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mau menunjukkan seberapa kering pun tulang belulang itu, kuasa Tuhan dapat menghidupkannya kembali. Itu mau mengatakan kuasa Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Masuk bagi kita yang hadir saat ini. Seberapa berantakan pun, seberapa hancur pun keberadaan kita saat ini dalam perjalanan hidup kita, Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Nah, bagaimana supaya itu terjadi? Mari belajar untuk mendengar dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita mau mendengar dan percaya kepada Tuhan, maka perubahan pasti akan terjadi. Baca Alkitab, rajin mendengar, merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Pada saat itulah Tuhan akan mulai bekerja. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dari tulang belulang itu sudah tumbuh daging, tetapi belum memiliki napas hidup. Sama seperti kita dalam pembacaan kitab Kejadian, Allah menjadikan manusia. Kita ini dibentuk dari debu tanah. Jadi ibaratnya masih seperti boneka yang dibentuk, belum memiliki napas hidup. Barulah ketika Allah menghembuskan napas hidup itu, barulah manusia yang dibentuk dari debu dan tanah itu benar-benar hidup. Jadi ini mau mengatakan bahwa meski tubuh sudah terbentuk, tapi ketika napas roh Tuhan tidak ada di sana, maka sesungguhnya tubuh itu masih dalam bentuk mayat yang mati. Tetapi di saat roh Allah bekerja, berhembus ke tengah-tengah tubuh manusia itu, maka dikatakan, bangkitlah mereka. Bahkan dalam pembacaan ini dikatakan, bangkitlah mereka menjadi tentara, menjadi pasukan yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudara, hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bukan hanya bersifat jasmani tubuh, itu yang menjadi kehidupan sejati, bukan hanya soal fisik kita, tetapi juga yang tidak terpisahkan adalah kehidupan rohani kita. Kita bisa memiliki segala-galanya dalam hidup ini, tetapi tanpa roh Tuhan hadir dalam hidup kita, maka hati kita akan tetap kosong. Roh Tuhan memberi kekuatan, memberikan pengharapan dan tujuan yang baru. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui pembacaan ini, sebagaimana umat Israel yang merasa masa depan tidak ada lagi, yang merasa pengharapan untuk hidup yang lebih baik, untuk kembali ke bait Allah yang ada di Yerusalem, untuk dapat beribadah lagi kepadanya, seolah-olah itu tidak mungkin. Tapi melalui pembacaan ini mau mengatakan, menyadarkan kita bahwa tidak ada satupun keadaan yang terlalu kering bagi Tuhan. Dia sanggup mengubahnya. Jika ada di antara kita yang merasa gagal, merasa tak berharga, merasa masa depan gelap, ingatlah, Tuhan adalah pemberi napas kehidupan itu. Ia sanggup membangkitkan semangat, iman, dan bahkan masa depan kita. Jadi kopi yang seperti itulah yang kita butuhkan, supaya kita dapat dengan semangat menjalani hidup ini.
Kita butuh sumber energi yang bagus. Seperti HP, kita semua punya HP di sini, saya yakin. Mau merek apapun itu, secanggih apapun HP itu, kalau dalam keadaan lowbat, ada nggak fungsinya? Nggak ada. Harus dicas dulu. Pada saat HP itu sudah mulai dicas, barulah mulai hidup, mulai bisa berfungsi. HP itu butuh sumber energi. Nah, demikian juga hidup rohani kita tadi seperti HP tadi. Merek apapun, status apapun, walaupun kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah melalui Yesus Kristus, sebagaimana umat Israel yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Tanpa energi, sumber energi yang benar tadi, yaitu firman Allah, maka sesungguhnya tidak ada fungsinya itu, tidak ada gunanya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita datang kepada Dia, sehingga napas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu memenuhi hati kita. Ketika napas kehidupan yang bersumber dari Tuhan itu memenuhi hati kita, maka kita akan dimampukan untuk bangkit dari keputusasaan, dari merasa gagal, dan dapat hidup dengan memiliki pengharapan yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh bersuka cita, karena kami boleh senantiasa dipenuhi dengan nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, dan melalui nafas kehidupan itulah kami dapat menjalani hari-hari kami. Berkati pemberitaan firman-Mu menjadi kuat kuasa yang senantiasa mendorong kami, memampukan kami untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami boleh beribadah dengan kondisi kesehatan dan suasana hati yang gembira. Itu juga kami bersyukur untuk berbagai sukacita yang Tuhan sudah berikan, nyatakan dalam hidup kami. Untuk pertambahan usia dan berbagai keberhasilan lainnya. Kami juga membawa setiap pergumulan dari tengah-tengah jemaat-Mu ini. Yang bergumul dalam rumah tangganya, bergumul tentang pekerjaannya, bergumul dengan anak-anaknya, bergumul tentang kondisi kesehatannya. Kau Tuhan yang senantiasa hadir menopang jemaat. Untuk setiap warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam proses pemulihan, Engkau juga Tuhan yang memberkatinya. Secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga Sitompul yang sedang berduka, di mana seorang ibu, Bu Hasibuan, telah meninggalkan keluarga ini. Engkau menghiburkan keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka boleh mendapatkan penghiburan yang bersumber dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu juga segala kerinduan dari setiap anggota keluarga, setiap rumah tangga yang ada di jemaat-Mu ini. Kau juga Tuhan yang senantiasa di dalam kuat kuasa dan kasih-Mu mengabulkan, mewujudkan kerinduan hati mereka. Begitu juga untuk setiap anggota keluarga kami, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Kami serahkan mereka ke dalam kuat kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara
sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayatnya yang ke-6, itulah firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sonadong luboa Tuhan, barbueni ngoluku na sonadong yan, sadiama arkana Tuhan, bahwasai mira Jumat sudah dengan basah, jaloma Tuhan, saras marohan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.